Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Ini mumpung saya ada di panggung, saya mau ngomong sama Presiden, Pak Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Apa yang menjadi dasar kamu, Pak Presiden? Ngomong hidup Jokowi. Kurang keras, hidup Jokowi. Kalau nggak ada Jokowi, saya nggak jadi presiden. Nah, yang saya pertanyakan adalah apa motivasinya Pak Presiden ngomong itu? Sehingga rakyat mendengar itu, kemudian rakyat ngambek. Bikinlah gerakan namanya Indonesia Gelap, karena memang Indonesia sedang gelap. Benar nggak salah, Indonesia sedang gelap. Saya dulu sekolah ibtidaiyah. Pernah saya, apakah itu hadis, apakah itu ayat Quran, wallahu alam bisawab, tapi yang jelas bunyinya begini. Al ilmu nurun, wal jahlu dulmun. Bahasa Jawanya begini, utawi ilmu, iku cahaya. Wal jahlu dulmun, dan utawi jahil, dulmun, iku pepeteng. Pepeteng itu kegelapan. Nah, ketika saya ingat terngiang bahasa itu, saya jadi ingat, loh kok ini terjadi pada saat ini? Kegelapan dari mulai tingkatan atas sampai tingkat RT. Ketika saya ngelapor ke Pak RT, tolong dong saudara saya, sawahnya belum dijual tapi diuruk, tolong dong sungai diuruk, tolong dong laut dikapling-kapling. Udah, kita nggak bisa apa-apa, kita anak kecil. Lapor ke lurah, ternyata lurah juga pelakunya. Lapor ke polsek, begitu juga, lapor ke DKI, begitu juga. Loh, kita lapor kemana? Nah, artinya kalau sistem yang kita anut ini prosesnya seperti itu, berarti kita sedang menghadapi kegelapan. Dia menganut dulmun, dolim, bodoh. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saya kira mau meneriakan hidup rakyat, baru kali ini saya mendengar dan melihat ada presiden pidato menggebu-gebu yang diteriakkan itu hidup Jokowi, bukannya hidup rakyat. Ini menjadi petanda jelas bahwasannya Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi oleh elit atau Jokowi. Mantan Presiden SBY pernah bilang soal matahari kembar. Ini terbukti bahwasannya Presiden Prabowo masih dikendalikan oleh Jokowi, dikendalikan oleh elit dan oligarki. Inilah yang disebut dengan state capture, which is negara sedang ada dalam cengkeraman kelompok elit, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan akan lebih menguntungkan golongan tertentu daripada menguntungkan masyarakat banyak. Presiden itu harus tunduk pada rakyat, bukan menjadi boneka kepentingan. Kalau dari awal sudah begini, kita harus waspada. Sebetulnya siapa yang sedang berkuasa? Hancur udah, gelap semua, hilang udah semua harapan rakyat yang memimpikan keadilan untuk bisa ditegakkan di negeri ini. Karena sementara rakyat pada teriak dan menuntut supaya Jokowi diseret untuk diadili, tapi di acara hari ulang tahun Gerindra kemarin, mereka malah pada nyanyi, terima kasih Jokowi. Presiden Prabowo malah teriak, hidup Jokowi. Presiden Prabowo malah ngasih hadiah keris emas sama Jokowi. Buat lo yang kemarin mikir, kalau Gibran jadi wapresnya Prabowo, kalau Prabowo deket sama Jokowi, kalau lo pikir semua itu hanya strategi politiknya Prabowo, nah lo semuanya salah. Karena Prabowo emang beneran bestinya Jokowi. Tapi menurut gue, kejelasan hubungan Prabowo dengan Jokowi ini justru bagus. Karena minimal, dari sejak awal kita jadi tahu bagaimana kita harus bersikap dan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Apalagi nanti di Pilpres 2029. Karena dari sejak sekarang kita tahu siapa yang harus kita hindari, waspadai, dan jangan sampai kita pilih. Dan ingat, dengan hilangnya ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold, maka di 2029 akan banyak banget pilihan pemimpin yang bisa kita pilih. Pemilu 2029 masih lama. Lah, Prabowo sendiri baru 100 hari jadi presiden, tapi harapan rakyat untuk bisa mengadili Jokowi udah hilang.
Nah, terus kalau gitu, siapa dong bestinya rakyat yang menuntut keadilan untuk bisa ditegakkan? Kalau udah kayak gini, siapa dong temennya rakyat? Rakyat berdiri sama siapa dong? Karena yang baju ijo jelas berdiri sama Prabowo. Yang baju coklat jelas nurutnya sama Jokowi. KPK Gua kira tahta tertinggi adalah presiden. Ternyata Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Gue pikir di Indonesia tuh cuma ada satu presiden, tapi ternyata Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Awalnya posisi Presiden Prabowo itu sangat kuat dan sangat aman. 100 hari pertama itu praktis tidak ada yang kritik, nggak ada yang nyerang-nyerang, nggak ada yang benci dan sebagainya. Bahkan lawan-lawan politiknya, ya, PDIP yang jelas-jelas nggak ada di kabinet, nggak nyerang juga. Ya. Jadi amanlah posisi Presiden Prabowo. Ya. Mahasiswa nggak turun dan sebagainya. Ya. Yang tadinya milih capres-capres yang lain juga merasa ya sudahlah kita dukung aja ini Prabowo. Blunder besar terjadi gara-gara teriakan itu, ya. Hidup Jokowi itu blunder besar. Ya. Pertanyaannya, apakah itu spontan? No, itu bukan spontan. Itu sudah direncanakan, ya, sudah diteks, sudah ada rundown-nya. Itu buktinya apa? Buktinya mereka bisa ramai-ramai menyanyikan terima kasih Jokowi, ya. Nah, ramai-ramai mereka nyanyi itu tiba-tiba. Itu bukan tiba-tiba, itu udah ada di skripnya, gitu, ya. Jadi kata-kata hidup Jokowi, kata-kata nyanyian terima kasih itu semua sudah direncanakan, ya. Itu yang membuat rakyat tersakiti, berangkulan dengan koruptor OCCRP. Itu yang aneh itu. Anda kok berangkulan dengan orang yang merampas tanah-tanah rakyat, mencaplok laut, menjual pasir, ya, menjual nikel yang nggak jelas, ininya uangnya, ya, yang mantunya itu tersandung kasus Blok Medan, banyak sekali kasus, ya, rakyat Rempang diusir dan sebagainya dan sebagainya. Seharusnya Presiden Prabowo itu menjaga jarak, malah teriak hidup Jokowi. Ya sejak itu mulailah semua rakyat protes, mahasiswa demo, oposisi juga komplain. Jadi ini harus dibenahi secara mendasar, ya. Pak Prabowo, nggak bisa Anda terus cuman memperbaiki ini dengan colek-colek dengan menteri turun buat sinetron di bawah itu seperti Menteri Marwara dan Menteri Tito itu malam-malam datang ke PIK 2 basa-basi sinetron. Nggak bisa. Rakyat udah tahu. Jadi ini Pak Prabowo, Anda harus lakukan tindakan yang struktural dan drastis, baru rakyat bisa dukung Anda lagi. Kalau enggak ya begini terus ini 5 tahun ini, ya. Rakyat curiga terus, gitu loh, ya. Oke, netizen ada komentar?